Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rian Kurniawan, mahasiswa Undip Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM terakhir 045. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengantar bahasa pemrograman C++. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar lebih dalam mengenai bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang variabel, tipe data, ada konstanta, array, input output dari user, fungsi, dan juga scope variabel, baik itu lokal dan global. Dan juga contoh implementasinya beberapa. Oke, ini ada materinya langsung kita bahas saja. Yang pertama yaitu untuk apa itu C++, mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi C++ adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat berbagai jenis program, mulai dari aplikasi sederhana hingga sistem besar seperti game engine dan software industri. Oke. Yang pertama ada variabel, yaitu tempat penyimpanan data di program. Seperti yang sudah kita pelajari di Python, variabel sendiri merupakan wadah ataupun tempat sebagai penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program itu berjalan. Nah, untuk variabel itu di sini adalah yang pertama harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dan juga apa itu namanya, nilainya dapat diubah selama program berjalan. Ini ada contohnya, integer age sama dengan 20. Nah, jadi di C++ ini untuk akhir penulisan itu harus ada titik koma ya teman-teman, untuk berganti baris. Terus selanjutnya itu ada tipe data. Di sini ada beberapa tipe data. Oke, di sini ada beberapa jenis tipe data. Yang pertama ada integer, yaitu untuk angka bulat. Ya, contohnya x sama dengan 10. Lalu ada double. Ini adalah untuk angka desimal yang presisinya tinggi ya. Contoh 3,1414 atau 5,12 atau berapa yang desimal tapi presisinya tinggi. Kalau ada float, itu sama untuk angka desimal tapi untuk angka desimal yang ringkas, atau contohnya A sama dengan 2,5 atau 3,2 seperti itu teman-teman. Lalu ada char, yaitu untuk satu karakter. Contoh ada huruf A atau B atau C, bebas, itu untuk karakter apapun. Lalu selanjutnya ada bool, yaitu untuk pengondisian ya true dan false untuk mengecek. Lalu terakhir ada string, yaitu untuk teks. Contoh nama sama dengan Rian, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke 3, yaitu ada konstanta. Oke, jadi konstanta itu adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah, yang dia itu bersifat konstan ya teman-teman, jadi dia tidak bisa diubah. Nah, konstanta ini digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah ya. Cara membuat konstanta itu adalah dalam bahasa menginformasi plus harus terdapat kata kunci seperti ini, const double atau const integer, dia ada kata kuncinya. Nah, di sini ada apa namanya, variabel bernama pi atau pi dengan bertipe data double ya teman-teman. Nah, dia itu nilainya adalah konstanta, jadi nilainya itu bersifat ketetapan seperti yang sudah di assign ataupun diberi nilainya sebesar 3,14159 ya. Kemudian juga terdapat variabel bernama max, dan nilainya itu tidak bisa diubah, yaitu 100 ya teman-teman. Dan juga di sini ada variabel bernama sudah mungkin 2 itu saja ya,
ada PI dan juga max student. Di sini menggunakan angka bulat, berarti di sini constnya itu integer ya teman-teman. Dan yang di sini ada menggunakan desimal, tapi desimalnya untuk presisi yang tinggi, jadi kita menggunakan double tipe datanya. Oke, jadi keuntungan menggunakan konstanta itu yang pertama adalah untuk mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Yang kedua mungkin membuat kode lebih mudah dibaca dan mudah dipahami juga. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam metode maupun tahapan maintenance, teman-teman. Jadi di sana tidak perlu mengubah nilai cukup, mengubah banyak, yaitu nilai cukup dari satu tempat saja, yaitu dari di saat kita mendeklarasikan variabel tadi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada array atau kumpulan data. Jadi array itu adalah struktur data yang bisa menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Nah, di sini ada juga terdapat namanya yaitu tuple ataupun bentar saya buka dulu. Oke, lanjut untuk karakteristik dari array itu adalah yang pertama, elemen yang memiliki indeks mulai dari 0 seperti dalam bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi array itu dimulai dari indeks ke 0, bukan indeks pertama. Nah, ukuran array juga dapat ditentukan saat kita mendeklarasikan si array itu, yaitu array statis. Dan kita juga dalam bahasa pemrograman C++ bisa menggunakan vektor. Ini vektor, contoh vektornya. Penggunaan vektor ini adalah untuk lebih dinamis ya ukurannya. Jadi ukurannya itu dapat berubah, bisa 2, 2,3 atau 3 dan juga sebagainya. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai array statis. Nah, cara mendeklarasikan sebuah array di bahasa pemrograman C++ yaitu kita mirip dengan mendeklarasikan array dalam bahasa Python ya. Di sini nama arraynya itu adalah angka, yang dimana di dalam itu terdiri dari 3 angka ya. Di sini ada angka lalu dikurung yang pertama ada integer dulu, ada integer lalu kita masukkan untuk arraynya itu angka, lalu dalam kurung ada jumlah datanya, ini ada 3, lalu sama dengan ada kurung kurawa, dalamnya adalah angka yang kita buat, yaitu ada 10, 20 dan juga 30. Lalu jangan lupa di akhir kalimat kita menggunakan titik koma untuk pemrograman C++. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai array dinamis ya, atau array vektor. Nah, untuk cara mendeklarasikannya, pertama kita harus menginput ataupun memanggil sebuah library dari vektor dengan cara mengetikkan hashtag input vektor seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menambahkan elemennya, misalkan di sini kita memiliki array dinamis, itu namanya nama, lalu kita menambahkan elemen menggunakan fungsi pushback. Nah, otomatis di sini list dan boop itu akan ditambahkan di dalam array dinamis ataupun vektor itu sendiri. Untuk mengakses elemennya tidak jauh beda dengan area statis tadi, yang dimana kita harus menetapkan sebuah variabel, yaitu di sini namanya yaitu first, yaitu mengambil array dinamis indeks ke 0, yaitu adalah ya begitu. Ketika juga menggunakan number, kita juga bisa menambahkan vektor ataupun area dinamis menggunakan perulangan. Berikut untuk ini adalah contoh contoh kode yang lengkapnya ya teman-teman di sini untuk array statis dan juga array vektor. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada input dan juga output.
Oke, jika di dalam Python kita bisa menerima inputan dari user menggunakan fungsi input kan teman-teman. Sedangkan untuk mencetak sebagai output kita menggunakan fungsi print ya untuk di Python. Nah, dalam bahasa pemrograman itu berbeda, yang di mana C++ ini berbeda, yang di mana outputnya itu untuk C++ di sini kita menggunakan cout ya, seperti yang teman-teman sudah lihat pada contoh kode di atas. Ini adalah cout, lalu dalam tanda petik hello dan juga endline ya. ENDL itu dibaca endline ya teman-teman. Lalu untuk inputnya ada cin lalu anak panah ke kanan. Nah, jadi untuk cout arah panahnya ke kiri 2 kali, untuk cin ada tanda panah ke kanan 2 kali. Bisa ada cin h ya teman-teman. Di sini ada contoh input teks lengkap. Jadi cin itu bisa yang pertama tadi, cin itu biasanya digunakan untuk inputan sederhana seperti tipe data untuk integer, double, karakter, dan juga yang lainnya ya. Nah, sedangkan C++ ini juga bisa menerima inputan menggunakan getLine seperti ini. Nah, biasanya itu digunakan saat contoh kasusnya adalah inputan berupa data string. Jadi string name, nah jadi variabel nama bertipe data string, kemudian kita harus menginputkan full name kita. Nah, di sini kita menggunakan fungsi getLine cin, yaitu dimana tetap sama-sama melakukan proses penyetoran data, yang dimana inputan kita akan dimasukkan ke dalam variabel bernama ya. Begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada terdapat beberapa catatan penting, yaitu untuk cin ini harus pakai cin titik ignore lalu udah kurung sebelum getLine. Jika sebelumnya ada cin ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya ada fungsi atau blok kode yang bisa dipanggil kapan saja. Ini adalah contohnya. Jadi fungsi itu dapat membantu kita dalam, yang pertama adalah modularitas kode ya. Yang kedua bisa reliability ataupun dapat digunakan kembali secara berulang. Dan yang ketiga untuk memudahkan debugging dan juga maintenance-nya. Nah, di sini juga terdiri beberapa jenis fungsi. Yang pertama itu ada fungsi sederhana, di mana tidak ada parameter dan juga tidak ada fungsinya, fungsi tanpa parameter ya. Jadi seperti fungsi sederhana bernama greet di sini, yang dimana fungsi ini akan menampilkan kata ataupun kalimat bertuliskan halo. Di sini kita menggunakan kata fungsi void untuk membuat fungsi dalam bahasa C++. Jika di Python kita menggunakan kata kunci def ataupun define plus jika menggunakan kata kunci. Nah, di C++ ini kita menggunakan void ya untuk fungsi, berbeda dengan Python. Nah, untuk cara manggilnya sama seperti dalam Python, yaitu dengan tuliskan saja nama fungsi yang telah kita buat, lalu kurung buka dan juga kurung tutup, seperti itu. Dan juga untuk pemrograman C++ ini diakhiri dengan tanda titik koma ya teman, jangan lupa. Nah, contoh yang kedua yaitu ada fungsi dengan parameter. Nah, parameter memungkinkan kita menerima data dari pemanggilnya itu sendiri. Nah, misalkan di sini ada fungsi bernama say hello dengan parameternya yaitu string nama. Lalu udah cout-nya adalah hello. Lalu udah nama di sini. Oke. Di sini juga ada fungsi dengan return, yang dimana biasanya itu digunakan dalam pembuatan fungsi yang menggunakan operasi matematika ya teman-teman. Misalkan di sini itu ada fungsi bernama
tambah di sini. Lalu di dalamnya itu terdapat dua parameter, yaitu integer A dan juga integer B. Nah, fungsi ini itu bertugas untuk mengembalikan nilai atau mereturn nilai hasil penjumlahan A plus B di sini ya. Oke, untuk di sini saya punya di dalam variabel bernama result di sini. Oke. Jadi fungsi itu membantu membuat program lebih modular dan mudah dirawat ya teman-teman. Jadi ini untuk fungsi. Selanjutnya adalah scope variable. Untuk scope variable itu adalah batasan akses variabel. Ya, di sini ada dua, ada variabel lokal yang hanya berlaku dalam fungsi dan juga variabel global. Ini bisa dipakai di semua fungsi. Ini ada contohnya. Oke, lanjut saja untuk ada contoh program. Oke, ini nanti saja. Oke, untuk materinya sudah selesai, mungkin saya akan langsung aja lanjut praktiknya di Visual Studio Code ya teman-teman. Di sini saya melakukan Visual Studio Code. Oke, kita lanjut ke praktiknya saja. Oke, kita sudah masuk di Visual Studio Code-nya. Sini saya akan mencontohkan untuk materi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ini adalah variabel dan tipe data. Dan di sini saya menggunakan variabel integer, yaitu untuk age, untuk umur. Saya menggunakan 20 di sini. Juga ada tinggi badan. Saya menggunakan tipe data double ya, karena ini ada koma atau desimal ya. 17 di sini 177 lah ya. 75. Lalu ada grade, itu menggunakan karakter, yaitu untuk grade ada A. Dan di sini ada bool ya, untuk menamai student sama dengan true. Lalu ada nama, di sini menggunakan string. Itu nama kita masukkan nama saya saja mungkin ya. Masukkan Rian di sini. Lalu kita menggunakan cout di sini untuk name dengan memanggil variabel nama. Lalu untuk age dan juga sama dengan memanggil variabel nama. Ada tinggi badan, ada grade. Oke, kita run saja. Nah, di sini dia menunjukkan nama adalah Rian, age-nya 20, umurnya dengan tinggi badan 175,5 cm. Lalu grade A dan student dan dia true. Oke, di sini. Oke, itu untuk contoh variabel dan juga tipe data ya teman-teman. Oke, lanjut. Kedua itu ada konstanta. Oke, di sini saya menggunakan konstanta dengan tipe data double, yaitu PI-nya segini, atau ada konstan lagi dengan tipe data integer dengan maksimal usia ada 120. Oke, untuk penggunaan konstanta di sini. Jadi untuk double radius ada 5.0 dan juga untuk areanya sama dengan PI kali radius ya, PI kali radius kuadrat. Lalu untuk cout-nya sini menggunakan contoh area lingkungan dengan radius. Dengan memanggil radius di sini adalah untuk area ini. Nah, lalu ada nilai konstantanya. Oke, kita coba run. Oke, di sini untuk area lingkungan dengan radius 5 adalah 78.000 ya. Bukan ini 78,5397 ya teman-teman. Lalu untuk konstanta P-nya ada 3,14159. Di sini saya membuat konstanta P dan juga maksimal age. Lalu ada penggunaan konstantanya, yaitu untuk radius sama dengan 5 dan area sama dengan PE dikali radius kuadrat. Itu lalu kita outputnya itu ada cout di sini. Oke, seperti itu untuk yang konstanta ya teman-teman. Lanjut saja, yaitu selanjutnya ada array vektor ya teman-teman di sini.
Oke, selanjutnya ada array dan vektor. Di sini untuk array statis ya, ini menggunakannya ya. Itu di sini menggunakan integer, lalu ada variable numbers dengan jumlah 3 yaitu 10, 20, 30. Lalu cout-nya adalah array element inline. Di sini juga ada looping di sini. Lalu untuk vektor atau array dinamisnya, untuk nama di sini kita menambahkan elemen yaitu name, names dot titik pushback, ada Alice, Bob, dan juga Charlie ya. Oke, untuk cout-nya itu vector elements. Ini sudah kita run. Jadi seperti ini, untuk kita akan outputnya adalah array elemen 10, 20, 30. Lalu untuk vektor elemennya ada Alice, Bob, dan juga Charlie ya. Oke, itu untuk array dan juga vektor. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi sederhana. Oke, di sini seperti kalkulator sederhana ya. Di sini ada kita menggunakan integer add number. Di sini ada integer a dan integer b, dua variabel, dan kita menjumlahkan variabel a dan juga b. Lalu kedua ada multiply. Di sini saya menggunakan variabel ini dengan integer x dan y, lalu kita returnnya mengalikan x dan y. Oke, di sini kita masukkan untuk x-nya sama dengan 5 dan y-nya sama dengan 7. Untuk integer kita menggunakan fungsi di sini. Programnya itu untuk penjumlahan yaitu add numbers x dan y, dan integer product multiply x, y. Oke. Lalu untuk cout-nya ada hasil penjumlahan. Panggil sum di sini, lalu kalian ada produk di sini. Oke. Kita coba. Cobaan teman-teman. Oke, di sini ada hasil outputnya, ada hasil penjumlahan 12, benar ya, 5 tambah 7. Lalu perkalian ada 35, 5 kali 7 benar 35. Oke, itu untuk fungsi sederhananya. Kita akan lanjut ke scope variabel. Oke, di sini ada variabel global yaitu integer global value sama dengan 100. Lalu ada fungsi di sini, ada void show values. Ini ada variabel lokal dalam fungsi show values. Ada integer local value sama dengan 50. Lalu cout-nya ada local value dalam fungsi, ada local value, lalu ada global value. Oke, di sini untuk local main-nya, variabel lokal dalam main dalam fungsi ada 200 untuk local main integer. Lalu cout-nya adalah global value dan juga local value-nya. Oke, return. Oke, kita coba run. Oke, di sini langsung keluar global value ada 100, local value ada 200. Ini dari fungsi ya. Lalu local value dalam fungsi ada 50, lalu global value dalam fungsi ada 100. Oke, seperti itu untuk scope variabel. Oke, selanjutnya yang ada latihan, ini ada latihan konversi suhu ya di sini. Ini untuk sebagai penutup saja mungkin ya. Di sini untuk fungsi, dia ada fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Kita menggunakan double ya untuk suhu karena itu menggunakan desimal. Dan konversi itu Fahrenheit, double C. Ada fungsi ini, ada fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius, menggunakan double juga. Oke, ada in main di sini untuk double Celsius integer choice. Ini untuk pilihannya. Lalu cout-nya ada konversi suhu, lalu ada 1 Celsius ke Fahrenheit, lalu 0.2 ke Fahrenheit ke Celsius ya. Lalu cout lagi untuk pilihannya. Nah, di sini ada input dan in untuk pilihan yang kita masukkan. Nah, di sini ada pengkondisian.
Jika pilihan sama dengan 1, maka masukkan suhu dalam Celcius. Kita masukkan inputan di sini berupa suhu dalam Celcius, lalu Cout-nya adalah untuk konversinya tadi yang dari Celcius ini, dari Celcius ke Fahrenheit ya. Kita panggil di sini itu Fahrenheit. Lalu jika else if-nya pilihan 2, maka Cout-nya masukkan dalam Fahrenheit. Kita menggunakan input, kita masukkan input berupa suhu dalam Fahrenheit. Lalu Cout-nya adalah fungsi untuk mengubah Fahrenheit ke Celsius tadi. Oke, lalu untuk else pilihan tidak valid ya, karena tadi pilihannya cuma 2. Kita coba run. Oke, pilihan mungkin saya masukkan 1 Celsius ke Oke, mungkin seperti itu aja untuk contohnya teman-teman untuk latihan konversi. Oke, mungkin video kali ini saya cukupkan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.